Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan, yaitu zaman jahiliyah, ke zaman terang benderang seperti saat ini. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-10, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dari ayat tersebut izinkanlah saya untuk menyampaikan firman-Nya yang berjudul Tazkiyatun Nafas. Tazkiyatun Nafas adalah mensucikan jiwa dari keinginan-keinginan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Maka dalam ayat tersebut dijadikannya terasa indah di dalam pandangan manusia keinginan-keinginan akan memilikinya. Maka dalam bulan puasa Ramadan ini adalah momen yang tepat, karena puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata soma, yasumu, somun, yang berarti menahan diri. Kita harus menahan diri dari keinginan-keinginan tadi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat rugilah orang yang mengotorinya. Lalu apakah hal yang mengotori jiwa tersebut? Marilah kita merefleksikan diri, apakah hal-hal yang mengotori tersebut ada di dalam hari-hari kita kemarin-kemarin atau saat ini, yaitu hasad, iri, dengki, takabur atau sombong, riya, sum'ah, nifak atau munafik, dan syirik. Mungkin memang penyakit-penyakit tersebut adalah terjangkit di dalam hati kita. Namun ternyata jiwa dan hati adalah satu benda yang sama. Karena akal, kolbun atau hati, nafsu, dan ruh adalah satu nama, yaitu jiwa. Seperti halnya kita di dunia ini, kita adalah manusia, tetapi ketika kita masuk dalam rumah, kita memiliki peran sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai kakak dan adik. Dan ketika kita memasuki wilayah persekolahan, kita bisa menjadi wali murid, kita bisa menjadi guru, bisa menjadi seorang murid. Sama halnya seperti jiwa dan kolbun tadi. Untuk itu marilah kita mensucikan jiwa ini
yaitu dengan membersihkan hati ini, karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man atallahu biqalbin salim. Jadi, kita harus membersihkan hati kita. Dan membersihkan hati itu juga perlu proses. Semoga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih. Bagaimana cara untuk membersihkannya? Maka ada cara, yaitu 5 cara. Yaitu yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, banyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Yaitu yang biasa kita dengar, lagu Opik Tombol Ati. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah bersihnya hati ini pada zaman dahulu. Yaitu zaman dahulu ada sebuah majelis di mana Rasulullah duduk bersama para sahabat untuk menuntut ilmu. Suatu hari Rasulullah berkata, akan datang orang yang masuk surga. Setelah Rasulullah berkata tersebut, muncullah laki-laki Ansor dengan janggut yang basah akibat wudunya dan sepasang sendal yang dibawanya di sebelah kiri. Hari kemudian Rasulullah pun berkata seperti itu, akan masuk seorang ahli surga. Dan setelah perkataan itu muncullah laki-laki tadi sama seperti. Dan setelah perkataan itu muncullah laki-laki yang sama seperti kemarin, hingga Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As merasa heran akan pekerjaan atau amalan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka muncullah niat dalam dirinya untuk mengikutinya. Ia pun berkata pada lelaki Ansor tadi ingin menginap di rumahnya selama 3 hari. Karena ia memiliki masalah dengan ayahnya dan tidak ingin pulang ke rumahnya selama 3 hari tersebut. Ia pun berkata ingin menginap di rumah lelaki Ansor tadi selama 3 hari karena memiliki masalah dengan ayahnya dan tidak akan pulang selama 3 hari tersebut. Sehari di rumah Ansor tersebut, Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan amalan khusus yang dikerjakan laki-laki tersebut kecuali amalan-amalan yang biasa saja, yaitu sholat fardu dan berkata perkataan yang baik. 2 hari dan 3 hari kemudian juga ia temukan hal yang sama. Tibalah hari ketiga itu, ia berpamitan dengan lelaki Ansor tersebut. Sebenarnya saya tidak memiliki masalah apapun dengan ayah saya, tetapi Rasulullah 3 hari kemarin selalu berkata akan muncul lelaki ahli surga. Maka dari itu saya penasaran dengan amalan yang kamu perbuat. Karena setelah Rasulullah berkata tersebut, engkau muncul di hadapan kami. Maka laki-laki Ansor tersebut berkata, iya, saya memang tidak memiliki amalan-amalan khusus, tapi
Mungkin ini yang menjadikan amalan tersebut bisa masuk surga, yaitu saya selalu membersihkan hati saya sebelum tidur. Saya memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada saya. Saya membersihkan hati saya dari hasad, iri, ria, dan lain-lain. Dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah, yaitu pentingnya membersihkan hati, memanage hati, mensucikan jiwa, apalagi dalam momen Ramadan ini di mana kita melakukan amalan obat hati tadi. Demikian apa yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi saudara-saudari sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.